warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Roji. Dan nama saya Maulidina. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi tentang pasar valuta asing. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari valuta asing. Valuta asing itu sering disebut sebagai palas. Nah, palas itu sendiri merupakan suatu alat pembayaran yang disepakati, diakui, dan digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Nah, valuta asing itu sendiri juga merupakan bagian dari devisa suatu negara. Menurut jenisnya, valuta asing itu terbagi menjadi dua, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik itu merupakan valuta asing yang sebenarnya, nah seperti logam atau uang kertas. Sedangkan valuta asing non-fisik bentuknya seperti cek, wesel, dan lain-lain. Menurut bentuknya, valuta asing itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mata uang asing. Yang kedua, saldo kredit. Yang ketiga, wesel luar negeri. Yang keempat, hak penerimaan pembayaran. Sedangkan tujuan valuta asing itu ada 6. Lalu, tujuan valuta asing itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, sebagai transaksi pembayaran. Yang kedua untuk mempertahankan daya beli. Yang ketiga, untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Yang keempat, untuk memperoleh keuangan. Yang kelima, untuk hedging. Dan yang keenam, untuk memudahkan berbelanja. Fungsi valuta asing atau palas tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu sebagai alat tukar internasional. Sebagai alat tukar internasional itu, seperti valuta asing ini memiliki fungsi sebagai alat tukar barang atau jasa antara suatu negara dengan negara lain. Sedangkan sebagai alat pembayaran internasional, valuta asing ini mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran pada utang dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, sebagai pengendali kurs mata uang. Kurs itu sendiri merupakan perbandingan nilai mata uang antara mata uang satu dengan mata uang lainnya. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu Dina. Faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing terdapat 5. Di antaranya, yang pertama, perubahan dalam citra rasa masyarakat. Yang kedua, perubahan harga dari barang ekspor. Yang ketiga, terjadinya kenaikan harga umum. Yang keempat, perubahan dalam tingkat bunga. Dan yang kelima, perkembangan ekonomi. Kelebihan dari pasar asing. Kelebihan dari pasar asing itu tersendiri ada 5 di antaranya. Yang pertama, transaksi dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. Yang kedua, harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada. Yang ketiga, biaya transaksi lebih murah. Yang keempat, kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Dan yang kelima, daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Yang kekurangan pasar valuta asing. Yang pertama, risiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Yang kedua, sangat mudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang terakhir, asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Dan pelaku dalam valuta asing itu sendiri ada 6, di antaranya. Yang pertama, dealer. Yang kedua, individu atau perusahaan. Yang ketiga, arbitrator. Yang keempat, pialang. Yang kelima, bank sentral. Dan yang keenam, pemerintah. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.